Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Baik, sahabat Slow, kembali lagi bersama kami di Slow Project. Dan kali ini opening bersama yang video sebelumnya sudah bersama kami ya, Mas Joko. Baik, sahabat Slow, kali ini kita berada di sebuah lokasi atas rekomendasi dari Mas Joko. Menyambung dari video sebelumnya, mungkin area ini juga sedikit berdekatan ya Mas ya? Iya, dekat Lumayan sama lah. lokasi yang kemarin. Kemarin ya? Iya. Sedikit mungkin bisa dijelaskan dari Mas Joko ya, mengenai lokasi ini dan di mana tempatnya, atau mungkin ada mitos-mitosnya seperti apa nantinya. Nanti bisa disambung oleh Mas Joko. Jadi sahabat Slow, lokasi ini juga termasuk memiliki sisi sisi histori yang termasuk misterius ya Mas. Iya. Banyak juga urban legend yang telah ya tersaji di kalangan masyarakat setempat ya Mas ya. Banyak iya, Mas. Banyak. Baik, mungkin sedikit ya dari Mas Joko, mungkin penjelasan Mas Joko mengenai lokasi ini Mas. Mungkin ya bisa dijelaskan sedikit Mas. Ya, lokasi di sini banyak historinya, itu banyak masyarakat yang istilahnya dikasih dikirim kayak istilahnya kayak bahan material, kayak motor, kayak mobil. Tapi itu yang mengirim itu bukan maksudnya bukan manusia. Jadi kayak kayak sosok, istilahnya kayak sosok, kalau orang sini namanya peri. Iya. Mas Beng. Mas. Gimana Mas Beng, dari mana? Ya biasa Mas. Lanjut dulu kan. Silakan. Ya, bisa dilanjut ya Ya. Mas Joko. Istilahnya kayak peri. Jadi masyarakat sini tuh sering Mas, istilahnya dikirim bahan material. Ya. Terus mobil. Terus dibelikan motor begitu Mas. Tapi dia enggak istilahnya itu orang itu enggak pesan. Jadi ada orang yang istilahnya dari dealer langsung datang kirim begitu. Jadi ngasih di rumahnya begitu. Termasuk yang mengirimkan pun atas nama orang asing juga ya? Iya, orang lain juga. Iya, tidak diketahui orangnya itu siapa, tidak diketahui. Tapi cuman dari masyarakat sini banyak yang tahu orang sini namanya, istilahnya bilangnya itu peri Mas. Tapi namanya siapa itu nggak ada yang tahu. Ya, mungkin nanti bisa ya sama Mas Beng ya. Tapi setiap orang yang dikirim, orang yang mengirim itu yang bilangnya itu ciri-cirinya sama. Yang istilahnya yang beli ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya sama. Perempuan cantik, bawa mobil. Ya. Istilahnya kayak orang kaya lah begitu. Ciri-cirinya itu sama. Sama ya? Sama. Ya, mungkin sekilas ya yang bisa disampaikan dan diinfokan dari Mas Joko. Dan mengenai lokasi ini pun namanya apa Mas? Namanya lokasi sini Sumber Banteng namanya. Sumber Banteng ya? Iya. Namanya sendiri Kedung Mas. Kedung ya? Iya, Kedung Banteng. Namanya Kedung Banteng. Dan dialamatkan di mana Mas? Di Pelemahan Mas. Tetap ya, masih tetap di Pelemahan ya. Area Kediri juga masih ya? Iya. Video sebelumnya ya? Iya. Nah, kita langsung ke Mas Beng, karena Mas Beng mungkin ada tarikan di mana tadi. Gimana Mas? Bisa disambung Mas? Ya, tadi kita kan seperti biasa kita minta izin dulu kan. Ya, kita ingin tahu lokasi ini lokasi apa gitu kan. Ya memang banyak kejadian aneh di sini Mas. Ada juga penampakan juga kan banyak sekali. Ya, tadi kita pas waktu di sini juga kan ada sebuah jembatan juga. Nah, di situ ada sosok kakek tua di jembatan itu ya. Iya, duduk dia kan pas waktu kita kesini kan kok ada orang tua di situ kan, kenapa gitu kan. Posisinya itu duduk dia. Iya. Duduk ya cuma diam aja gitu. Rambutnya panjang, itu laki-laki Mas. Laki tua, jenggotnya juga putih gitu kan.
Terus di sebelahnya juga ada sosok hewan mirip kucing juga, hitam tapi agak besar. Gitu. Warnanya hitam. Hitam. Ya mungkin situ sering mengganggu orang lewat atau sering jahil atau sering menampakkan diri biasanya gitu. Di jembatan itu ya Mas? Di jembatan. Nah, gini Mas, sebelum jauh ke pembahasan yang lebih dalam Mas, menyambung dari berita atau kisah yang sudah dijelaskan oleh Mas Joko Mas, fenomena yang ya mungkin sedikit aneh ya, karena ada sebuah bisa dikatakan warga menerima sebuah kiriman, ya bermacam-macam ya Mas ya, seperti bahan material, ya bahan bangunan lah, lalu juga bisa dikatakan seperti mobil juga ya Mas, motor gitu. Nah, pengirimnya pun juga nggak tahu itu entah dari siapa, namanya pun siapa gitu. Cuman yang bisa disampaikan dari Mas Joko sendiri itu fisiknya atau mungkin ciri-cirinya itu hampir sama. Bisa bisa dijelaskan Mas? Ya, di sini kita akan mencoba menjelaskan, ya insya Allah memang kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Ya, seperti yang dibilang yang kemarin, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda Mas. Yang kita nanti bisa komunikasi sama yang duduk tadi, orang tua tadi, ya siapa tahu bisa menggali informasi tentang sosok siapa yang kayak berpesan kayak material atau pesan mobil atau sepeda motor itu tadi kan, ya kita bisa komunikasi sama orang tua tadi, siapa tahu nanti kita dapat informasi gitu Mas. Iya, boleh Mas, silakan Mas. Ya gimana Mas? Tadi kan kita salah Mas, seperti biasa kita komunikasi, ingin tahu sebenarnya itu yang sering mengirim atau berpesan mengirim material itu siapa gitu kan. Nah, tadi kakek tadi itu kan kayak merasa takut gitu mau menjelaskan gitu kan. Kita bilang nggak apa-apa, nanti kalau diancam atau ya insya Allah nanti kita bisa izin gitu kan. Ya ada sosok wanita di sini. Nah, di mana Mas? Kalau ini jembatan ini kan, jembatan ini sebelah timurnya. Kalau bisa bisa dijelaskan ya, karena akses di belakang ini posisinya di samping sebelah jalan ya, di bahu jalan, dan lokasinya jembatan tepat di belakang saya di sebelah sana. Silakan Mas. Ya, tadi kakaknya bercerita itu di seberang sana, di sebelah timur itu ada dua sosok wanita. Yang satu wanitanya cantik Mas, cantik. Yang kedua kayak mirip nenek-nenek tapi pakainya hitam semua. Gitu. Ya, itu memang ada rumah di situ, rumahnya bagus. Mirip dibilang kayak rumah di perumahan lah istilahnya. Itu bagus sekali di situ. Nah terus memang ada berkaitan dua orang ini, perempuan tadi wanita tadi kan, nenek tadi sama yang wanita tadi. Ya kayak istilahnya dia mengasih sesuatu sama orang tapi ada imbalan gitu. Ya mungkin bisa boleh dibilang jadikan tumbal atau istilahnya jadikan kayak budak atau pengikut. Kalau tidak seperti sebuah pemujaan seperti itu ya Mas ya. Ya mirip kayak gitu. Jadi dia melihat itu kan manusia ini dia suka, otomatis dia itu kayak seolah-olah memberikan sesuatu, terus ya imbalannya dia meninggal gitu. Istilahnya orang tadi meninggal. Ya boleh jadi itu kan pilihan, memang dipilih sama dua orang wanita tadi ini. Ya, kalau kita bisa menggali lebih jauh ya kita bisa langsung komunikasi Mas, karena tadi kita kan sudah dipantau. Agak ngeblank juga Mas, maaf. Tarikannya kuat sekali memang.
Boleh Mas, silakan Mas. Kayak nggak suka kita bercerita gitu lah. Ya. Ya memang agak seram sih Mas. Ya seperti ceritanya Mas Joko tadi, kan setiap orang dikasih sesuatu, pasti orang yang dikasih itu besoknya atau apa meninggal itu kan. Yang dalam artian yang dimaksud Mas Beng ini yang dikasih kiriman tadi. Ya, kiriman tadi. Seperti yang diceritakan Mas Joko tadi ya. Ya entah keluarganya, entah apa orangnya tadi itu pasti meninggal gitu. Kayak ditukar lah istilahnya. Ya. Ya memang kalau dilihat Mas, kita kan tadi kayak berkomunikasi, kita ingin tahu sebenarnya wujudnya tuh kayak gimana. Memang seram sekali Mas. Wujudnya itu kalau nggak salah memang yang dilihat kan perempuan cantik, tapi yang pas waktu kita lihat tuh berantakan semua, kayak istilahnya wajahnya itu. Ya dia itu kayak mengambil apa namanya, kayak apa, menghirup hidup manusia, apa namanya kalau di apa seperti auranya ya. Biar awet muda itu loh Mas. Iya. Itu ini diambil aura kehidupannya itu kan, ya biar awet muda. Memang mempunyai kemampuan ya kayak bisa menjelma seperti orang biasa. Makanya dia pun ya, termasuk dia ya, bisa menyerupai manusia, lalu bisa dalam artian seperti ini ya, dia pun menyerupai sosok manusia, lalu pesan atau memesan berupa seperti material atau seperti apa mobil yang dikatakan Joko tadi ya, pesan di toko itu, lalu dikirimlah ke alamat yang mungkin dia tuju itu ya Mas ya. Iya. Dan terus yang bikin saya penasaran kan di sini kan dia itu memilih kayak ini mau aku jadikan tumbal, dia tuh tahu. Nah, jadi kayak seolah-olah itu dia mempunyai target. Nah itulah jadi agak kita penasaran di situ. Memang kenapa kok dia punya target itu kan? Ya memang kayak udah dipilih Mas. Karena gini Mas, maksud dari mereka sendiri itu kan mengirim itu bukan sekonyong-konyong harus ya mengirim sosok inilah sosok ini. Karena mungkin ya kalau pendapat saya pribadi ya Mas ya, mereka pasti memilih seseorang atau alamat si A, si ini kan pasti punya maksud tersendiri Mas. Bukan begitu ya Mas? Iya, targetnya istilahnya. Jadi nggak semua orang dikasih di situ kan. Dan tadi Mas Joko juga bilang itu kan ada yang bilang itu sosok apa? Dibilang itu peri. Kalau kita jelaskan peri itu biasanya punya sayap Mas. Nah, kalau sosok tadi itu bukan peri tapi ya sosok mungkin boleh dibilang itu kan jin perempuan, tapi kan kekuatannya itu kan besar gitu. Sangat kan. Kuat ya. Bisa menyerupai manusia, bisa menjelma jadi apapun dia bisa. Iya. Bisa jadi perempuan cantik bisa gitu kan. Dan dia juga punya kayak orang bilang tuh tangan kanan atau patih gitu kan. Ya orang yang kepercayaan lah. Yang perempuan tua tadi yang bajunya hitam tadi gitu. Berarti orang kan sosok dua perempuan tadi ya. Perempuan tadi yang satu cantik, yang satu jelek. Ya, yang menghirup sari hidup manusia itu yang sering apa ngasih apa namanya tadi. Ya itu tadi. Ya agak berbenturan juga Mas, kita bicara juga kan agak apa kayak jangan dibongkar rahasia aku, jangan dibahas, jangan dibahas, sekarang bisa tahu semua kan jadinya kan gitu. Karena rahasia mereka sendiri ya mungkin betul. Ya gitu. Nah ini Mas, karena lokasi kita sendiri kan sudah ya bisa disaksikan ya, di belakang kita ada seperti bangunan sumur tua gitu. Nah karena Mas Beng tadi juga mengarahkan kita ya ke sini. Mungkin Mas Joko sendiri juga ya. Kenapa gitu ya mungkin. Nah ada atau mungkin ada kesinambungannya Mas, runtutannya cerita mereka pun
ada kaitannya dengan sumur ini, Bu? Apa? Mungkin bisa jadi ya, Mas? Atau seperti apa? Bisa jadi, Mas. Karena di sini juga kan tadi kita pas waktu ada penampakan sosoknya itu kan tengkorak itu kan, tengkorak tapi punya rambut juga hitam gitu kan, tapi kepalanya botak. Yang di mana itu? Yang di sini ya? Yang di dalam sumur ini. Kan. Terus sampingnya juga banyak mirip hewan-hewan kayak kucing tadi kan, yang sering kucing hitam tadi ya. Yang sering main-main di sini gitu kan. Ada kaitannya ya, tujuannya untuk menakuti manusia biar jadikan sumur ini kan kayak sumur angker gitu kan. Ya, seperti sumur keramat lah. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kita ke Mas Joko ya. Mas Joko. Iya. Setelah apa yang didapat Mas Joko, entah itu cerita atau mungkin mitos ya, atau mungkin ya dari Mas Joko sendiri, teman atau tetangga atau mungkin sampai saudara tahu tentang cerita tersebut, itu tanggapan Mas Joko itu seperti apa, Mas? Tanggapan saya itu kayak gimana ya istilahnya, bingung. Karena apa yang bisa ditangkap Mas Joko, atau Mas Joko pernah mendengar langsung atau tahu ini loh gitu? Pernah langsung lihat. Itu waktu ada tetangga saya tuh, tetangga saya itu dia bangun rumah, itu tiba-tiba itu ada orang datang kirim bahan material gitu, tanpa tahu siapa yang kirim. Baru itu si tuan rumah ndak merasa memesan itu bahan. Tiba-tiba itu datang, terus sang pengirim itu ditanya siapa yang memesan, ciri-cirinya yang itu tadi yang dijelaskan Mas Beng ya. Sosok wanita cantik bawa mobil, istilahnya kayak ya orang kaya gitu ya. Terus lalu itu ndak berani nerima, Mas. Ditolak ya? Iya, ditolak. Cuman dari pengirimnya sendiri juga mungkin ya bingung juga ya. Iya. Soalnya kan sudah dikira bapak itu bapak itu yang pesan. Tapi waktu dikirim ternyata bapak itu tidak merasa memesan itu. Iya, tidak merasa memesan. Jadi, tapi pernah juga kejadian yang dibilang Mas Beng. Dulu pernah ada yang dikirim motor. Iya, terus diterima. Terus beberapa hari kemudian, anaknya meninggal. Tanpa ada sebab, ya sakit bentar langsung meninggal gitu. Iya. Mungkin bisa disimpulkan dari cerita Mas Joko ini, Mas. Iya, Mas, ya seperti yang saya bilang tadi, Mas ya. Kan kita ngasih pasti kan minta satu imbalan gitu kan. Ya itu pun juga memilih target, nggak semua bisa dijadikan jadi targetnya mereka ya. Walaupun kalau istilahnya ditolak, mungkin insya Allah ya selamat gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mengirim barang atau mengirim apapun itu kan, kalau memang kita nggak tahu siapa yang mengirim, ya lebih baik kita kan janganlah, nanti kan kita ada apa-apa di sini kan. Nah, sini memang banyak, Mas, kejadian nggak jadi, memang banyak sekali. Kadang kita kan nggak tahu kenapa gitu kan. Ya kita ingin mencoba kan meluruskan di sini, Mas. Ya insya Allah nanti bisalah, biar nggak ya kita minta izin yang kuasa, biar nggak mengulang terjadi yang tragedi yang udah itu, Mas. Amin insya Allah ya. Kan kasihan juga kan, misalnya ada keluarga yang meninggal atau anaknya kan gimana kan, hanya gara-gara itu kan. Ya insya Allah seperti itu, Mas. Dari cerita itu, Mas, yang bisa kita ambil itu seperti apa, Mas? Karena kalau saya pribadi ya, Mas ya, sampai menimbulkan korban seperti itu berarti kan niatan mereka pun berarti buruk ya, Mas ya. Buruk sekali. Niatannya juga pasti buruk, dan juga mereka dengan caranya mereka sendiri tanpa ada orang yang meminta atau mungkin seperti memuja mereka. Itu pun juga menjadi sebuah target mereka. Iya, betul. Nah, caranya mungkin kalau saya boleh tanya, Mas ya. Iya. Yang tetangganya Mas Joko itu waktu menolak
bahan material ya, Iya. waktu itu ya. Kondisinya seperti apa, Mas? Ya alhamdulillah enggak apa-apa. Selamat Mas. ya? Selamat. Alhamdulillah Iya, ya. heeh. Nah, cuman yang sudah ditanggung Mas Joko tadi yang menerima motor tadi. Iya, yang menerima meninggal motor ya. Mungkin ada. dari spekulasi masyarakat yang mungkin diterima Mas Joko sendiri, jadi ada seperti bukti ya bahwa Iya, betul. oh ini loh ada pengiriman seperti ini dan akibatnya kalau menolak jadinya juga selamat. Selamat. Dan kalaupun menerima akibatnya seperti itu, seperti yang bisa diceritakan ya, Iya. meninggal atau mungkin sakit ya Mas ya. Iya. Dari Mas Beng, kalau seperti ini Mas, cara menolak atau mungkin atau bisa menetralisir itu seperti apa Mas? Kalau menurut pribadi saya Mas ya, Iya. ya kita harus tahu siapa yang mengirim gitu kan. Nah. Kalau memang itu nggak ada yang mengirim, ya jangan diterima gitu kan. Kan biasanya yang sering kita temui kan biasanya kan ada uang atau dompet itu kan di jalan itu kan. Iya. Nah mungkin juga kan hanya sebuah pancingan Mas. Pancingan ya. Nah, kita mendapatkan uang di jalan mungkin entah 50.000 atau 20.000 itu kan bawa pulang. Terus biasanya itu kan ada barang kita yang hilang gitu kan. Iya, iya. Ya, sama dengan seperti itu juga. Jadi kita mungkin dikasih barang sama orang tapi kita nggak tahu yang mengirim, mungkin juga pancingan juga. Ya namanya juga orang kan kita kan Nggak tahu ya. nggak tahu Karena kan ini dari siapa. yang disuguhkan ke kita pun ya mungkin itu menjadi sebuah iming-iming yang sangat menarik Ya, gitu ya Mas. betul. Siapa yang nggak mau Iya. ya Iya. misalkan Mas Joko nih tiba-tiba dikirimin Motor atau unit mobil. gitu, siapa yang nolak? Ya, Iya. itulah. Nah cuman ya ini belakangnya ini Makanya ini kan jadi kita kan nggak tahu ya. Belakangnya yang nggak enak ya. Mas. Nah, mungkin kalau ya maksud dan tujuan kami ke sini kan juga mencoba menggali atau mencari informasi apa sebab musababnya yang telah terjadi ini karena apa, mungkin entah dari pihak desa atau kitanya sendiri mungkin ada sebuah kesalahan atau mungkin apa dari untuk mereka, dan mungkin atau dari pihak merekanya sendiri yang memang menginginkan sebuah tumbal ya, bisa dikatakan seperti itu Mas ya, iya. menginginkan sebuah tumbal dengan caranya mereka seperti pemaksaan gitu ya Mas ya. Betul. Nah bisa dijelaskan Mas? Iya Mas, kan dari awal sudah dijelaskan bahwa tumbal itu kan dijadikan kayak jaringan awet muda gitu kan. Iya. Mungkin kalau di film-film itu kan diambil sari hidupnya itu kan, Iya, iya. yang dihirup itu kan biar awet muda, biar nampak cantik, nampak anggun gitu kan. Ya kayak itulah caranya mereka-mereka yang ingin mungkin memperkuat diri biar jadi kuat mungkin, insya Allah. Ya kalau kita mendalami lagi ya istilahnya nanti kita coba biar nggak melakukan itu lagi lah Mas. Kan namanya juga kita manusia kan, ya harus menjaga lah di sini. Lalu sedikit tambahan Mas, dari karena jembatan ini ya Mas ya? Iya. Yang dimaksud ya? Iya. Benar ya? Benar. Nah jembatan ini sering sekali seperti adanya penampakan atau Iya. mungkin Iya. gangguan dari makhluk-makhluk halus ya Mas ya. Iya. Nah saya mendapatkan sedikit cerita Mas, Ya. bahwa dulu ya sering lah orang lewat seperti ada yang menyeberang gitu ya. Iya, banyak. Nah ya banyak lah seperti contohnya ada yang jual seperti bakso. Bakso ya, Nah, ada penjual ada penjual bakso lewat sini. Ada wanita cantik beli. Waktu makan, maaf bukan cerita bohong yang di TV-TV. Iya. Itu baksonya itu jatuh-jatuh. Keluar. Iya, keluar lagi. Apa ya sosok itu yang sosok itu yang mengganggu atau apa, siapa itu? Oh, itu kan orang bilang itu kan sundel bolong Mas. Nah, bisa beda dikatakan lagi. Ya. Dulu insya Allah kalau kita telusuri ya memang sering mengganggu orang-orang lewat sini yang menjual bakso, atau mungkin kalau orang lewat itu kan minta bonceng biasanya itu kan. Terus ada lagi yang mungkin pas waktu malam-malam disuruh berhenti, dipanggil itu kan.
Memang dulu ada, tapi sawah sekarang sudah nggak ada gitu kan. Mungkin sekarang ada, ada yang pindah atau mungkin apa namanya sudah dibuang gitu kan. Ya alhamdulillah kalau kita lihat sudah nggak ada. Sudah lumayan netral ya, Ya. di sini ya Mas ya. Mungkin ada yang ditambahkan Mas? Kalau tambahan sih ya memang dari tadi kita kan agak dimarah Mas. Maksudnya kita berbicara itu agak susah gitu kan. Kayak dihalang-halangi gitu. Ya marahnya kan karena terbongkar rahasianya ini. Bahwa yang melakukan itu kan dia, tapi bukan apa namanya manusia istilahnya kan. Jadi rahasianya terbongkar, Mas juga dia kan marah. Nah, diberi itulah kayak dihalangi kita bicara itu kayak bikin susah itu kan. Iya. Ya mau nggak mau nanti kan kita bersihkan juga Mas, karena kan sudah memakan korban juga kan. Ya insya Allah lah ya. Atas yang kuasa juga kan, insya Allah. Mungkin kalau pesan dari Mas Beng sebelum nanti ya. Kalau pesan nggak banyak Mas, insya Allah. Kalau kita lewat sini ya klakson aja. Kan di sini kan juga di sana ada jembatan Mas. Itu juga kan ada mungkin lalu juga ada, tapi kan nggak mengganggu juga. Tapi angka baiknya kita klakson, saya permisi gitu kan. Ya, itu aja udah. Mungkin dari Mas Joko atau ada unek-unek atau sesuatu yang mungkin masih mengganjal, ada sebuah pertanyaan? Apa namanya? Kayak mau tanya, kayak tadi di sini tuh perasaan kayak ada banyak apa anak kecil kah, apakah itu sosok apa Mas? Perasaan dari tadi. Iya. Nah Mas Joko rasakan ini Mas. Iya. Ya mirip kayak hewan Mas di sini. Banyak kayak bergerombol, mungkin kayak kucing itu kan banyak sekali kan berjalan-jalan di sini. Mungkin juga ingin menampakkan di video mungkin kan. Ya mirip hewan tapi ya agak ngeri juga sih wajahnya itu kan. Perasaan kayak main-main gitu. Ya main-main, nggak mengganggu tapi main-main aja, keliling-keliling sini. Di ini ya memang area ya sumur ini di belakangnya sumur ini kan. Sumur ini. Terus di bawahnya sumur ini kan yang berjalan-jalan itu kan. Nggak mengganggu. Cuman kalau untuk sumur ini sendiri sih nggak ada masalah ya Mas ya. Kalau masalah ada Mas, kan ada penghuninya sini. Yang tadi sudah dijelaskan tadi. Yang wujudnya apa namanya? Tengkorak tadi ya. Itu kan kayak melepuh itu kan. Mungkin kalau diulas apa namanya? Dulunya. Kayaknya itu mungkin ada yang pernah kejebur sini. Dulu pernah Mas. Pernah. Tapi orang meninggal tapi nggak masuk di sini. Istilahnya orang meninggal tapi tersengat listrik atau apa katanya. Apa mungkin ini yang jahil atau bagaimana Mas? Itu ada sosok yang jahil atau apa gitu. Ya, kalau tersengat listrik mungkin kurang kehati-hatian kalau menurut saya ya. Iya. Tapi warga sini banyak yang bilang kan kayak ada kaitannya. Iya itu. Banyak yang mitosnya kan banyak yang bilang begitu. Apa sosok ini yang jahil atau bagaimana? Ya bisa jadi kalau yang tersengat listrik itu mungkin kan kurang hati-hati, mungkin juga apes Mas, biasanya nggak gitu. Apes ya. Jadi mungkin kurang pengamanan atau gimana. Ya. Kalau di sini lebih fokusnya itu kan yang di sumur ini Mas ya, yang di belakang ini kan itu ya sering menampakkan diri, kadang naik ke atas terus. Nah itu aja. Di sumur ini ya. Ya di sumur ini. Menunjukkan kepalanya kan sambil tolak-tolak ini kan, menengok-nengok, udah terus turun lagi. Masuk lagi. Cuman untuk sampai mengganggu warga sekitar itu tidak ya Mas ya. Kalau untuk mengganggu insya Allah enggak, cuma sering menampakkan diri gitu aja. Biar orang ini kan kayak kita mau sini kan agak wah ini sumber angker gitu kan, dan mengeluarkan aura negatifnya itu. Berarti yang istilah sering menampakkan diri di jalan itu sosok dari sini atau yang dari sana itu Mas? Kalau di jalan itu kan tadi dijelaskan kan ada orang tua yang duduk gitu kan. Yeah. Juga ada kayak hewan kecil apa namanya kayak mirip kucing tadi, kucing hitam tadi kan agak besar. Terus ada juga yang mungkin apa namanya mukanya tuh rata Mas, nggak ada mata, nggak ada apa. Terus
wanita? Ya, mirip wanita juga. Pakainya sobek-sobek, warnanya coklat. Yang sering mungkin kayak mengganggu manusia, Mas. Kayak mungkin kalau kita lihat sini langsung merinding gitu kan. Nah, itu. Tapi bukan menampakkan diri ya. Bukan. Hanya memberi sinyal bahwa memberi aura mereka gitu. itu ada. Kalau kita pas waktu naik motor kan rasanya kok langsung bulu kuduk berdiri gitu. Jadi menunjukkan ada sesuatu di sini gitu. Ya. Lalu ke Mas Joko. Mas Joko. Kita sudah di lokasi yang dimaksud Mas Joko. Iya. Hal apa yang bisa didapat Mas Joko? Mungkin nanti bisa Mas Beng tadi kan sudah menjelaskan bahwa nanti insya Allah nanti bisa dinetralisirkan. Yeah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa harapannya nanti kan bisa lebih baik lagi ya. Yeah. Dan seperti korban-korban yang ya seperti pengiriman itu sudah tidak ada lagi ya Mas ya. Yeah. Nah, harapan Mas Joko seperti apa Mas? Harapan saya ya mudah-mudahan itu sudah enggak terjadi lagi ya. Karena istilahnya baik dari makhluk halus sama manusianya juga istilahnya harus saling istilahnya enggak saling ganggu, enggak saling apa gitu. Biarlah di alamnya sendiri-sendiri. Iya, istilahnya kita sebagai manusia mau lewat harus permisi, ya harus klakson ya benar. Iya. Mas Beng. Ya. Mengenai fenomena tadi Mas. Kalau yang nanti mungkin Mas Beng menetralisir ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan berdoa, kita berdoa ya bisa hilang lah. Kalaupun hilang bukan dalam artian mereka hilang atau kemana, mungkin sedikit meredakan. Iya betul, insya Allah. Kejadian-kejadian sudah tidak terulang lagi ya. Iya. Mungkin ada sebuah pesan dari Mas Beng sendiri sudah disampaikan tadi. Mungkin ada tambahan? Ya, kita mau tanya Mas Joko sebentar Mas. Iya, boleh. Selain penampakan itu ada apa enggak istilahnya orang itu nampak sebuah cahaya atau pusaka di sini? Ada yang pernah nampak apa enggak? Enggak, kalau mitosnya orang sini enggak ada Mas. Enggak ada mitos itu Mas. Kenapa Mas? Mas Beng, mungkin ada karena kan ada tarikan di sana tuh ada benda, di sana ada batu. Oh. Di mana Mas? Di jembatan yang sebelah ini kanannya. Sebelah kanan ya. Kalau di sini sebelah sananya ya. Ya ini kan jembatan Mas, sebelah sininya, bukan sebelah berarti sini ya. Samping saya sini. Sampingnya Mas kalau itu kan. Seperti apa Mas fisiknya? Beginilah, mungkin mirip api besar. Batu ya. Batu warnanya hijau lumut. Itu apa fungsinya Mas? Kalau fungsinya biasanya itu ya untuk pengasihan juga bisa, untuk penglaris dagang juga bisa, terus untuk kayak wibawa juga bisa. Hasilnya juga bagus isinya. Cuman nggak ada sangkut pautnya dengan sosok tadi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Memang itu sudah sendiri lah. Gitu ya. Dari Mas Beng mungkin sudah cukup? Insya Allah cukup Mas. Ya. Mas Joko? Sudah cukup Mas. Sudah cukup. Kita tutup. Baik. Baik sahabat seluruh, mungkin informasi yang bisa kita sampaikan sudah cukup. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada sebuah pertanyaan atau hal yang membuat sahabat seluruh menjadi sebuah ganjalan atau penasaran. Boleh tinggalkan komen di bawah dan kita akan ulas kembali dan kita akan diskusi bareng. Baik sahabat seluruh. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kurangnya pasti dari kami, lebihnya dari Allah SWT. Selalu jaga kondisi dimanapun sahabat selalu berada dan tetap meminta perlindungan dari Allah SWT. Selalu dukung kami dengan cara like, subscribe dan selalu share di sahabat-sahabat sekalian. Semoga menjadi hal yang bermanfaat, mungkin tidak sekarang atau entah nanti. Ya, kita pamit ya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sehat selalu.
Ya, siapa tahu kalau ada yang jodoh gitu kan, ya nggak apa-apa kalau mau net yang Boleh ya? untuk kebaikan gitu kan. Tebar. Dikarek closingnya lah. Kancane ya dipikir no. Oh enggak boyok kan mau. Ini lebih kesel gini, dimana penulis lah.